Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA Negeri 12 Makassar, kelas 11 IPS 2, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan nama kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Afrian, nomor urut 6. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa, nomor urut 25. Perkenalkan, saya Sevia Syah Ramadhani, nomor urut 30. Saya Nurafni Melani Taufik, nomor urut 23. Saya Munaswan, nomor urut 16. Dan saya Tauhid Afriyadi Saputra, nomor urut 36. Video ini kami buat untuk menyelesaikan materi tugas sosiologi dari Ibu Samsia. Apa itu perubahan sosial? Jika di paragraf pembuka sudah disinggung sedikit tentang perubahan sosial, nah berikut adalah pengertian sosial budaya menurut para ahli bidangnya. Langsung saja berikut ulasannya. 1. Menurut Hirschman, perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat. 2. Max Iver, di mana sosial budaya diartikan sebagai perubahan sosial yang bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial. 3. Max Weber, perubahan sosial budaya adalah situasi yang terjadi di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh ketidaksamaan dengan unsur-unsur yang sudah ada. 4. Menurut Gillen, perubahan sosial merupakan cara hidup yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi kebudayaan material, perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan adana dipengaruhi oleh hasil penemuan baru. 5. Menurut W. Korblum, terjadinya perubahan sosial budaya menurut W. Korblum karena disebabkan oleh perubahan susunan budaya, baik itu perubahan yang bersifat bertahap ataupun dalam jangka waktu yang lama. 6. Menurut Kingsley Davis dalam buku Human Sociali mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Nomor 7. Menurut Taylor Sungardan mengatakan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan di lembaga masyarakat. 2. Faktor perubahan sosial. Jika kita sudah memahami apa itu arti perubahan sosial budaya, mungkin ada yang penasaran, faktor apa sih yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Sebenarnya di pengertian para ahli telah disebut faktor perubahan sosial diantaranya sebagai berikut. 1. Adanya penemuan baru. 2. Pengaruh jumlah penduduk. 3. Munculnya konflik. 4. Terjadinya revolusi. 5. Keterbukaan pada lapisan masyarakat. 6. Motivasi berprestasi. 7. Sistem pendidikan maju. 8. Akulturasi. 9. Asimilasi. Apa sih itu perceraian? Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan atau berakhirnya sebuah pernikahan. Penyebab perceraian menurut agama Islam. Kejadian ini akan menimbulkan banyak perubahan baik dari segi fisik maupun komunikasi dalam keluarga. Ada dua penyebab perceraian secara umum, yaitu membuat keluarga mengalami tekanan ekonomi secara tiba-tiba di mana tanggung jawab finansial akan bertambah. 2. Mengakibatkan tekanan psikologis. 2. Dampak perceraian. Pada dasarnya, perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun keturunan. Dampak terhadap suami istri. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup karena kehilangan pasangan hidup. Karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan pasangan hidup yang abadi. Dampak terhadap anak-anak. Anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat perhambatan pertumbuhan hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain, telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Dampak harta dan kekayaan. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Jenis-jenis pencarian ada 3, yaitu 1. Cerai hidup. Seseorang yang telah berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. 2. Cerai mati. Pencarian yang diakibatkan salah satu pasangan telah meninggal dunia. 3. Cerai gugat. Pencarian
yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dalam Islam disebut hulu. Sudah tentu kenakalan remaja sudah tidak asing di telinga di para remaja sekitar. Seperti kita ketahui, kenakalan remaja juvenile delinquency adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Jenis kenakalan remaja juga dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kenakalan. Kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum dan ditangani dengan sistem peradilan anak. 2. Perilaku kriminal. Kejahatan yang ditangani oleh peradilan pidana. 3. Pelanggaran status. Pelanggaran yang termasuk pelanggaran ringan, contohnya bolos sekolah. Ada beberapa jenis kenakalan yang muncul pada remaja. Salah satunya adalah kenakalan berulang, yang mana dimulai dengan menyinggung atau menunjukkan perilaku antisosial atau agresif pada remaja, atau bahkan sejak kanak-kanak dan berlanjut hingga dewasa. Munculnya kenakalan remaja sudah pasti ada penyebabnya. Penyebab kenakalan remaja terbagi 2 faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Faktor eksternal, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, minimnya pemahaman tentang agama, pengaruh dari lingkungan sekitar. Apa aja kenakalan remaja? Sudah pasti banyak, seperti berkelahi, keluyuran, bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, berkendaraan tanpa SIM, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin, menonton video porno, mabuk-mabukan, tawuran, balapan liar atau ugal-ugalan, perjudian dan bentuk permainan lain dengan taruhan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hubungan seks bebas, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Setelah memahami penyebab dan contoh kenakalan remaja, perilaku ini tentunya tidak boleh dibiarkan. Berikut adalah cara mengatasi kenakalan remaja yang bisa dilakukan. Menerapkan aturan dan konsekuensi. Berikan mereka pengertian bahwa aturan tersebut dapat melindunginya dari perbuatan yang akan merugikan dirinya sendiri. Mengendalikan diri. Orang tua bisa kehilangan kendali ketika menghadapi perilaku nakal remaja. Jika ingin mengendalikan mereka, Anda juga harus bisa mengendalikan diri sendiri. Tanyakan apa yang terjadi padanya. Luangkan waktu untuk anak. Luangkan waktu untuk mendengarkan mereka bercerita dan memberi solusi atau masalah yang dihadapinya. Hindari bersikap kasar dan mencela anak. Remaja hanya akan membuatnya menjauhi Anda, apalagi mereka memiliki perasaan yang lebih mudah tersinggung. Berkonsultasi pada psikolog. Ajak mereka untuk berkonsultasi. Dengan begitu, Anda dapat memahami apa yang terjadi dalam diri remaja. Kesimpulan perceraian. Perceraian mengakibatkan putusnya tali silaturahmi di antara keluarga besar. Pada beberapa anak, mereka tidak hanya akan mendapatkan dampak psikologis ketika kecil saja, tetapi juga dampaknya bisa berkelanjutan sampai mereka dewasa. Tidak sedikit anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan, serta secara emosional kehilangan rasa aman di dalam keluarga, merasa tidak percaya diri. Kesimpulan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku buruk yang biasa dilakukan oleh para remaja, mulai dari hal sesimpel seperti menyontek, sampai dengan merampok, tawuran, dan sebagainya. Kenakalan remaja bisa terjadi dikarenakan lingkungan hidup remaja itu sendiri, baik pengaruh dari temannya maupun keluarganya sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah nih. Berapa? Oke. Ganti jurang